Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, pada pertemuan hari ini sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rapli dipimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Oke, sebelum itu Ibu cek kehadiran dulu ya. Ahmad Badrawi, Alma Safira, Bilal Ramadan, Fikri Hasan, Irfatuara Ramadania, Jihan Jaujainaya, Muhammad Bayu Rahman Putra, Muhammad Jami Husni Mubarak, Muhammad Faris, Muhammad Bait Ali, Muhammad Rizki, Muhammad Khairul Badrudin, Najaul Faliha, Nuryani Kumalasari, Salsa Aprilia, Siti Nurhalisa, Siti Sulastri, Perlita, Saskia. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, nanti kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi hantu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, nasibku semuanya. Kaulah jiwanya, kaulah kadernya, untuk Indonesia. Historia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bersinar. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang
Ya, silakan duduk kembali. Oke ya, nah di sini materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini itu tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada materi sebelumnya kita udah bahas tuh, ya, tentang apa? Tentang memahami bilangan bulat. Masih inget nggak? Masih ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa sih? Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol itu adalah dari bilangan bulat. Nah, masih ingat ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kita kan mau mempelajari, udah dibacain belum bukunya di rumah? Sudah belajar di rumah? Sudah. Nah, Ibu mau tanya nih, bagaimana sih cara melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan? Nah, bisa menggunakan garis bilangan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang garis bilangan. Terus yang kedua nih, apa saja sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Sifatnya apa aja? Ada yang tahu? Ya, baik. Nah, komunitatif dan asosiatif. Sebenarnya ada lagi sifatnya ya, nanti kita bahas ya. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai materi, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian semangat. Nanti ikutin ya, gerakannya diikutin. Ayo sekarang berdiri lagi. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, diikutin gerakannya ya. Oke, diikutin gerakannya. Yuk, gerak semuanya. Yuk, diikut semuanya. Semangat. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ayo lagi. Sama dengan 2. Lagi yang kompak. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Baik, keren. 8 sama dengan Lompat. Nah, oke, terima kasih tepuk tangan. Gimana? Sudah semangat? Semangat. Sudah bisa dimulai materinya? Sudah. Oke, nah sebelum memulai materi, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan di sini ya. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memecahkan sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat membuktikan operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan operasi bilangan bulat dengan percaya diri. Jadi nantinya kamu harus bisa menyimpulkan, harus bisa mengoperasikan, dan juga harus bisa membuktikan. Oke. Nah, di sini ada materinya yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini operasi hitung bilangan bulat yang Ibu bahas hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan ya.
Jadi operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Tapi yang Ibu bahas hari ini adalah operasi penjumlahan dan Nah, kita lanjut. Nah, ini ada video pembelajaran. Kalian perhatikan baik-baik videonya ya. Jadi, Ibu minta jangan ada yang ngobrol dulu. Perhatikan dulu, ini adalah video pembelajaran untuk masalah penjumlahan dan pengurangan. Silakan diperhatikan. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat itu. Gara-gara sekarang juga ada baru kayak waktu itu. Kalau kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Ini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, ya bisa negatif dong. Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulan kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh Tito? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bos. Bilangan bulan adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bos. Yang Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat Ibu. Udaranya sekarang juga ada baru kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Di sini tulisannya sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulan kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh Tito? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bos. Bilangan bulan adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulan ya? Bukan, Bos. Yang termasuk bilangan bulan itu yang seperti ini. Oh, ini maksudku. Jadi seperti tadi. Iya, ini adalah gambar dari bilangan bulan. Titik angka 0 adalah bagian kanannya. Sebelah kiri adalah sisi negatif. Sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulan, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 kurang 1 sama dengan 1 itu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bos? Wow, tidak susah. Berapa ya? Ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulannya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu negatif 5, artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, sampai deh titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5, kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Berarti dia dikit sama 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Berarti itu penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan seperti tadi. Kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Nah, setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyain? Sudah jelas videonya? Videonya jelas nggak? Cukup jelas ya. Nah, itu tadi cara penggunaan, pengurangan, dan penjumlahan pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Jadi sekarang udah tahu caranya seperti apa. Ya, caranya kalau misalkan dia negatif berarti dia ke kiri, kalau dia positif dia arahnya ke kanan. Oke, kita bahas di sini. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang ketiga, pengurangan bilangan bulat. Yang keempat, sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Jadi ada 4 pembahasan. Yang pertama kita bahas penjumlahannya dulu dan sifatnya, baru kita bahas pengurangan dan sifatnya. Oke, di sini ada operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat di sini, tadi yang Ibu bilang tadi, bilangan bulat negatif adanya di arah kiri, bilangan bulat positif adanya di arah kanan. Nah, 0 itu gimana Bu? Itu adalah titiknya. Ya, itu adalah bilangan bulat itu kan tadi Ibu udah bilangin di awal itu terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan 0 ya. Kalian bisa baca di sini. Operasi hitung bilangan bulat dapat didasarkan seperti pada garis bilangan di atas. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan 0, terus bilangan positif, dan bilangan negatif. Positif memiliki arah ke kanan, sedangkan negatif ke kiri. Pada presentasi ini, garis bilangan hanya digunakan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Gimana Bu dengan perkalian? Perkalian itu tidak usah menggunakan garis bilangan ya. Lanjut. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan bulat. Judulnya ada penjumlahan ya. Penjumlahan sederhana menggunakan garis bilangan. Dalam operasi penjumlahan, dalam pengurangan perlu dipahami bahwa nih, kalian harus ingat ya. Kalian harus ingat tandanya. Tanda positif pada bilangan berarti arahnya kemana? Ke kanan. Positif itu arahnya ke kanan. Nah, terus tanda negatif itu arahnya ke
kiri. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebolak-kebalik. Jadi kalian harus ingat bagian positif itu ke kanan, bagian negatif itu ke kiri. Jadi jangan sampai kebolak-kebalik nih. Contohnya ada +3. +3 tanda panahnya ke arah kanan, sedangkan negatif 3 arahnya ke kiri ya. Itu untuk penjumlahan bilangan bulat. Ingat tandanya ya. Kalau tandanya sudah ingat, insya Allah nanti ada soal-soal kalian bisa. Nah lanjut. Nah ada contoh nih. Penjumlahan bilangan positif dan bilangan positif. Kalau penjumlahan bilangan positif dengan positif mah gampang ya. Kalau maunya yang biasanya yang sering kebolak-balik itu bilangan positif dengan bilangan negatif. Oke, di sini contohnya ada 2 ditambah 3. 2 dulu berarti. 2-nya tanda panahnya berarti dari titik 0. Dari titik 0 2-nya. Berarti kita tarik dari titik 0 ke angka 2. Nah, 3-nya gimana, Bu? 3-nya kita tariknya dari titik 2-nya tadi. Dari titik 2 kita tarik ke angka 5. Kita hitung. Maksudnya itu kita hitung. 3 angka ke depannya. Berarti kan kalau 3 angka ke depannya kita hitung dari angka 3, 4, dan 5. Berarti jawabannya adalah 5 ya, seperti itu. Nah, yang kedua. Ada penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif. Jadi yang tadi bilangan positif dengan positif, yang sekarang bilangan negatif dengan bilangan negatif. Ada -2 ditambah -3. -2 ditambah -3 sama-sama negatif. Pertama ada -2, berarti -2 kita tarik dari titik mana? Dari titik 0 kita tariknya. Dari titik 0 sampai ke -2. Nah, -3-nya nariknya gimana? -3-nya kita tariknya dari yang -2. Kita hitung ke depannya sampai 3 angka. Ya, sampai 3 angka kita hitung ke depannya lagi, ke depannya -2 ya. Karena dia posisinya negatif dengan negatif. Nah, berarti di sini kita tarik. Nah, setelah kita tarik ternyata 3 angka dari -2 itu kita hitung. Ada angka 3, ada angka 4, dan ada angka 5. Jadi jawabannya adalah -5 atau negatif 5. Nah, terus ada penjumlahan bilangan positif dengan negatif. Bilangan positif dengan negatif. Di situ ada contohnya 2 ditambah -3. 2 ditambah -3 berarti yang pertama kita tarik titik mana dulu? Garis mana dulu? Yang ada di depan? Positif. Berarti positif berapa yang kita ambil? Yang kita tarik positif 2. Kita tarik dari titik 0. Nah, terus ditambah -3. Berarti -3 itu arahnya kemana? Nah, negatif atau ke kiri. Berarti kita tarik ke kiri. Berapa angka? 3 angka kita tarik ke kiri. Kita hitung. Dari sini nih, hitungnya nih. Ya, 1, 2, 3. Nah, kita tarik sampai 3 angka. Nah, berarti di situ nanti hasilnya adalah -1. Betul. Terus, ada lagi penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif. Ya. Ada lagi penjumlahan negatif dan bilangan positif. Contohnya ada -2 ditambah 3. -2 ditambah 3. Berarti kita pertama yang ada di depan itu angka -2. Berarti kita tarik tanda panahnya untuk -2 dulu. Ya, tarik dari titik 0 ke -2. Nah, terus ditambah berapa? Ditambah 3. Ditambah 3 berarti kita tariknya kemana? Kalau plus. Ke positif. Positif itu arahnya ke kanan. Betul. Nah, berarti kita hitung. Berarti ngitungnya dari -1,
0 dan 1. Berarti titiknya terakhir di situ. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, di sini Ibu tanya, kalau dilihat dari angka, contoh yang positif dengan negatif, negatif dengan positif, angkanya sama nggak? Sama, tapi hasilnya sama nggak? Berbeda hasilnya ya. Jadi walaupun angkanya sama, karena tandanya berbeda, hasilnya akan berbeda. Makanya nanti jangan sampai salah kasih tanda ya. Nah, ada sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya, ada sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, tadi Bait udah menyebutin tuh. Ada sifat apa aja? Coba dibaca, ada sifat apa aja? Ada sifat komunitatif, terus? Lanjut. Nah, yang terakhir, sifat tertutup. Kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama, ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya, ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat apa tadi? Ada komunitatif. Komunitatif itu apa sih? Sifat apa? Tuh, tinggal dibaca. Sifat apa? Nah, komunitatif itu sifatnya itu adalah pertukaran ya. Jadi nama lainnya adalah komunitatif. Hasil penjumlahan tetap sama ya, walaupun kita bolak-balik istilahnya seperti itu. Nah, rumusnya bisa kalian lihat. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya. Contohnya bisa kalian lihat. 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Nah, ini Ibu tanya, ini hasilnya berapa? Yang ini? 5. Yang ini? 5. Sama nggak hasilnya? Sama, ya. Jadi tadi di sini penjumlahan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Yang kedua ada apa? Asosiatif. Kata lainnya? Nah, itu adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Hasil penjumlahannya sama, ya, walaupun kelompoknya berubah atau berbeda, tapi hasilnya akan tetap sama. Nah, di sini rumusnya adalah A. Yang pertama di dalam kurung A ditambah B ditambah C. Sedangkan yang kedua A ditambah dalam kurung B ditambah A. Jadi yang pertama yang AB-nya yang dikelompokin, yang kedua yang BA-nya, yang BC-nya yang dikelompokkan. Nah, makanya di sini coba Ibu tanya, 2 contohnya, 2 ditambah 3 berapa? 5 ditambah 1. 6. Yang ini 2 ditambah 1. 3 ditambah 3. Sama nggak? Sama. Yang ketiga ada unsur identitas. Nah, unsur identitas itu unsur identitas penjumlahan itu adalah 0. Kenapa? Kenapa 0? Nah, karena akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, kenapa unsur identitas dalam penjumlahan itu 0? Yaitu akan menghasilkan angka itu sendiri. Nah, terus di sini ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang keempatnya ada inverse. Inverse itu adalah lawan. Kayak misalnya
lawannya tinggi, apa? Pendek atau rendah. Terus misalnya ada lagi, misalnya kalau dalam matematika ada positif, ada negatif. Itu adalah inverse namanya. Inverse itu adalah lawan. Inverse itu adalah lawan, ya. Jadi harus diingat, ya, inverse itu adalah lawan. Tanda positif atau negatif dari suatu bilangan adalah inverse dalam operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, contohnya di sini ada rumusnya nih. A ditambah min A sama dengan 0. Min A ditambah A sama dengan 0. Contohnya, kayak tadi. 3 ditambah min 3. Karena dia lawan, karena di sini ada tanda yang berdekatan. Kemarin kan kita kan sudah bahas ya. Di sini. Kalau ada tanda yang berdekatan begini, itu bisa kita rubah. Itu artinya 3 dikurang 3, yaitu 0. Terus min 3 ditambah 3. Kalau tadi kita pakai garis bilangan, dia ke kiri 3, dia ke kanan 3. Jadinya habis, yaitu titik akhirnya ada di angka 0 ya. Terus ada sifat tertutup. Sifat tertutup itu apa? Sifat tertutup itu 2 dan 3 adalah bilangan bulat. Begitupun dengan angka 5. Hasil penjumlahannya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C, di mana C adalah anggota bilangan bulat juga. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi sifat tertutup itu bilangan bulat ditambah bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Jadi nggak bakalan menghasilkan bilangan desimal ataupun pecahan. Ya, paham? Paham. Oke. Terus ada lagi. Ini kita masuk ke apa nih? Pengurangan bilangan bulat. Oke. Kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Pengurangan sederhana menggunakan garis bilangan. Kayak tadi, penjumlahan menggunakan garis bilangan, pengurangan pun bisa menggunakan garis bilangan. Mengurangi suatu bilangan sama dengan menjumlahkan bilangan itu dengan lawan bilangan pengurangnya. Itu adalah dari pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini pengurangan bilangan positif dan bilangan positif dengan positif. Nah, kalau positif dengan positif itu kan kita lebih enak menghitungnya. 2 dikurang 3. Nah, 2 dikurang 3 berarti kita mulainya dengan angka depannya. Angka depannya ada angka 2 ya. Ada angka 2 di depannya. Nah, di sini ada angka 2, berarti kita tarik karena 2-nya positif, kita tarik ke arah kanan ya. Nah, dikurang 3. Nah, dikurang itu berarti kan dia negatif, dia arahnya ke kiri. Kita hitung 3 angka ke kiri. 3 angka ke kiri itu hasilnya adalah min 1. Yang kedua, ada pengurangan bilangan negatif dan bilangan negatif. Nah, di sini min 2 dikurang min 3. Min 2 berarti kita arahnya kemana dulu tuh yang min 2? Ke kiri ya. Ke kiri dulu kita tarik dari titik 0 ke angka min 2. Terus dari min 2 kita tarik lagi ke arah mana lagi? Ke arah kanan. Bu, kok kenapa ke arah kanan? Nah, coba. Kan dianya negatif, Bu. Bukan positif. Kok bisa dia ke arah kanan? Kenapa coba? Harusnya ke kiri, Bu. Kenapa? Ada yang tahu nggak?
Lihat tandanya. Ada yang berdekatan nggak tandanya? Ada. Tanda apa yang berdekatan? Coba. Yang mana yang berdekatan? Ada tanda yang berdekatan yang mana? Negatif dengan negatif. Betul. Di sini nih. Negatif berdekatan dengan negatif. Jadi positif. Ya, makanya dia ke kanan. Nah, ya. Nah, makanya dia ke kanan. Nah, berarti kita arahkan ke kanan, 3 angka ke kanan, hasilnya adalah 1, ya. Terus, di sini ada pengurangan bilangan positif ditambah dan bilangan negatif. Berarti positif dengan negatif. Min 2 dikurang min 3. Nah, di situ juga ada tanda yang berdekatan. Ada tanda apa yang berdekatan? Negatif dengan negatif. Jadinya apa? Positif, betul. Nah, di sini berarti 2-nya ke mana? Ke kanan apa ke kiri? Kenapa ke kanan? Karena positif. Nggak usah ragu-ragu, dijawab aja karena positif, ya. Nah, 3-nya ke kanan lagi karena tandanya berdekatan dan tandanya itu berubah menjadi positif. Nah, dia berhenti di arah mana? Di angka 5, ya. Terus ada lagi contohnya pengurangan bilangan negatif dan positif. Ada min 2, min 3 atau min 2 dikurang 3. Min 2-nya arahnya kemana? Min 3-nya ke kiri. Kenapa dia nggak ke kanan? Karena tandanya berjauhan, jadi nggak bisa berubah menjadi positif. Nah, jadi di situ hasilnya adalah berapa? Min 5, ya. Lanjut. Nah, di sini ada sifat operasi pengurangan bilangan bulat, ya. Nah, ada sifat operasi bilangan bulat, ya. Nah, di sini juga ada, kalau di sifat pengurangan ini ada bilangan 0, ya, pengurangan dengan bilangan 0. Pengurangan dengan bilangan 0 ini setiap bilangan bulat dikurangi 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, ya. Terus jika 0 dikurang bilangan bulat itu akan menghasilkan negatif, ya. Jadi kalau misalkan dikurangin sama 0 mah angka itu sendiri, tapi kalau 0 dikurangi dengan bilangan bulat hasilnya akan negatif, ya. Nah, contohnya ada 3 ditambah 0. 3 ditambah 0 hasilnya 3, ya. Terus ada 0 dikurang 3. Hasilnya min 3. Karena tadi kalau 0 dikurangi dengan bilangan bulat hasilnya akan negatif. Oke, yang kedua ada sifat tertutup. 8 dan 3 adalah bilangan bulat. Begitupun dengan 5, hasil pengurangan juga merupakan bilangan bulat. Ya, ini sifat tertutup. Sifat tertutup itu yang tadi udah Ibu bilang. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya akan bilangan bulat. Ya, tidak mungkin dia menghasilkan bilangan desimal ataupun pecahan. Seperti itu. Itu adalah sifat tertutup. Nah, dari sini Ibu mau tanya, jelas semuanya dari materinya? Nah, oke, ya. Nah, di sini juga Ibu
Ada yang belum dipahami tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat? Sudah paham? Sudah paham. Menggunakan dengan cara garis bilangannya bisa? Bisa. Benar sudah bisa? Bisa ya. Terus ada pertanyaan nggak dari kalian? Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah jelas berarti ya? Oke, kalau sudah jelas, ini Ibu ada lembar kerja untuk kalian. Ibu bagikan per kelompok, nanti kalian diskusikan ya dengan menggunakan garis bilangan. Oke. Oke ya. Nah, sebelum kalian isi, kalian perhatikan terlebih dahulu. Perintahnya kalian perhatikan. Di sini ada contoh, ya. Di yang pertama ini ada contoh. Ini ada contoh. Kalian lihat contohnya di sini. 2 ditambah min 4 sama dengan min 2. Nah, 2-nya ini kan di depan. Ya, berarti kita kasih garis bilangannya dulu. Di mana? Kita tarik dari titik 0. Dari titik 0 kita tarik ke angka 2, ya. Kita tarik ke angka 2 terus ditambah min 4. Min 4 itu negatif. Berarti kita tariknya ke kiri. Kita tarik ke kiri berapa angka? 4 angka. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti berhentinya di angka min 2. Nah, tugas kalian untuk yang pertama dan yang kedua itu sama dengan contoh. Untuk yang ketiga dan yang keempat, ini disuruh buat garis bilangannya. Disuruh menentukan arahnya. Ya, menentukan arahnya. Yang mana dulu yang mau ditulis? Ya, apakah yang negatif dulu, apakah yang positif dulu? Ya. Tapi kalian perhatikan di sini. Nanti hasilnya berapa? Itu untuk yang ketiga dan yang keempat. Yang ke-5 dan ke-6. Nah, yang ke-5 dan ke-6 ini kalian lihat di sini sudah ada hasilnya nih. Nanti jawabannya ada beberapa kemungkinan. Ya, karena di sini hasilnya segini, nanti beberapa kemungkinan jawabannya. Jadi dijawab sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, misalnya, oh kalau punya saya mah segini ya, terserah itu mah. Ya, yang penting mah ini hasilnya nih udah dikasih tahu. Buat arah panahnya dan tinggal diisi kotak depannya berapa, kotak belakangnya berapa yang menghasilkan angkanya yang di belakang. Itu untuk yang ke-5 dan ke-6. Untuk yang ke-7 dan ke-8 itu sama caranya. Ya, itu sama caranya sama. Caranya sama, ini caranya sama dengan yang contohnya dan sama dengan yang ke-1 dan kedua. Silakan dikerjakan, diskusikan di kelompoknya, bekerja sama dengan baik. Silakan dikerjakan. Ya, nama kelompok, namanya kasih nama kelompok ya. Nama kelompok kalian. Ya, namanya nama kelompok aja yang diinin kelasnya kelas apa. Nggak apa-apa. Ditulis saja. Silahkan. Yuk dikerjakan.
diskusikan bareng-bareng. So, nama kelompok. Ayo didiskusikan. Ayo silakan. Kenapa? Tadi 3 kan? Nggak usah. Bisa. Ya, dibuat ya gitu. Nah, itu bisa. Ya, silakan. Sudah, bisa. Ya, boleh. Bareng-bareng, bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Ya, bareng-bareng diskusikan bareng-bareng. Nih, kayak kelompok 1 nih, bareng-bareng nih. Hebat ngerjainnya ya.
Ya. Nah, dihitung. Nah, pinter. Ya. Nah, ya boleh gitu, boleh. Tanda panahnya bergelombang, nggak apa-apa. Ya, goyang-goyang tandanya. Hmm. Jadi ini kelompok 3 kan ya? Lanjut. Nah, lanjutin. Bisa. Iya, lanjut itu. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, walaupun apa tuh namanya tanda panahnya agak bergelombang. Heeh. Gimana kelompoknya? Ada kesulitan? Yang ini Hmm. Ya, itu kan ada beberapa kemungkinan. Silakan. Heeh. Ini kan jawabannya min 10. Heeh. Ini min 10. Ya, berarti ya itu berarti yang kemungkinan ada aja. Yang kemungkinan. Heeh, yang kemungkinan. Ada kesulitan? Nah, dibuat. Nah, ya gitu boleh. Nah, lanjut. Wih, keren tanda panahnya. Ya, baik mah. Keren tanda panahnya. Bisa, ada kesulitan? Saya. Nah, bantuin temennya. nggak mau. Bareng-bareng, diskusikan bareng-bareng. Ayo, berdiskusi bareng-bareng. Dikerjakan bareng-bareng. Namanya kita kerja kelompok, berarti kerjanya bareng, Mbak. Bareng-bareng, silakan. Ayo, bersama kelompoknya.
Nggak usah jangan apa-apa. Yang penting nama kelompoknya kan. Ya, bisa lanjut. Dilanjut. Ya, sudah. Oh, yang itu ya belum ya? Dilanjutin. Ada yang sudah siap buat presentasi? Belum. Oke, dilanjut lagi diskusinya. Dilanjutkan kerja kelompoknya. Ya, didiskusikan bareng-bareng coba. Ya, bikin. Nah. Sudah? Sudah, coba. Ya. Kenapa? Diskusi aja. Ya, sudah. Oke. Nanti tunggu yang lainnya dulu. Apa? Bisa kan? Bisa lah. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Sudah siap presentasi? Sudah, oke. Presentasi untuk kelompok mana dulu yang mau? Kelompok 1? Kelompok satunya mana? Kelompok 1 sudah siap presentasi? Berarti ngebahas yang ini ya. 1, 2. Ya. Sudah siap untuk presentasi? Siap ke depan? Boleh. Ke depan semuanya.
bawa ininya. Ayo silakan. Enggak, ya, itu. Silakan presentasikan ke depan. Ya, ayo presentasi. Sini maju. Nah, oke, siapa yang mau berbicaranya? Nah, ya baik, boleh. Kasih salam dulu ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya perhatikan coba ya. Boleh mau digambar garis bilangannya? Jawabannya? Dari kelompok mana dulu kasih tahu dong. Kami dari kelompok mana? Nah, kelompok berapa? Kelompok 1. Akan menjawab yang mana? Yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, silakan. Coba siapa yang mau nulis garis bilangannya? Ya, yang lainnya geser dulu. Geser ke sana juga nggak apa-apa. Ya, di sana. Boleh. Itunya kasih. Nah, kertasnya. Ya, itu. Nah, ini adalah hasil dari kelompok 1 ya. Jadi hasil mereka yang mereka dapat adalah seperti ini. Nanti kita lihat ya. Oke, lanjut. Nah, oke, coba kasih tahu teman-temannya. Untuk yang nomor 1 bagaimana caranya? Ya, ini gimana? Nah, kasih tahu teman-teman, ngadep ke temannya. Siapa yang mau menjelaskan? Ayo, baik. Coba dijelaskan. Dijelaskan. Bagaimana? Dari positif 5, ya. Dari positif 5 terus
Heeh. Oh, dari titik 0 ditarik sampai positif 5. Heeh. Ya, terus ditambah min 5. Jadi, nah, dari kelompok ini tadi, ini pemaparannya seperti ini. Tadi kelompoknya dari positif 5 ditarik katanya. Terus ditambah min 5. Min 5 arahnya ke kiri. Nah, sekarang coba lihat ke teman-temannya dulu. Nih, ini hasil dari kelompok 1. Ya, hasilnya sama nggak sama yang lain? Sama. Ya, ini untuk nomor 1 hasilnya sama. Ya, berarti ini jawabannya betul tidak? Betul. Nah, di sini tadi ada 5 ditambah min 5. Masih ingat nggak tadi? Inverse. Ya, inverse yaitu lawan. Ya, ada plus, ada minus. Berarti hasilnya adalah 0 kayak gitu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Siapa lagi kelompok 2? Kelompok 2-nya? Mana kelompok 2? Kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu soalnya suruh memberikan garis ininya ya, tanda panahnya ya. Ayo silakan di sini. Ayo ke depan dulu, hati-hati jalannya. Ya, ke depan terlebih dahulu, hati-hati. Oke. Perkenalan dulu atuh. Kasih salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 2. Ya, silakan. Berarti yang ini ya. Ini dong. Akan menjawab soal nomor 3 maksudnya. Ya. Ya, boleh di samping sini aja. Boleh di samping sini atau di atasnya, apa-apa. Nah, ini adalah hasil jawaban dari kelompok 2. Ya. Ya, ini adalah jawaban dari kelompok nomor 2. Teman-temannya dibantuin temennya. Ya. Apa? Iya. Boleh. Yo. Dipercepat. Tiga, soalnya itu 3 ditambah min 6 ya. Soalnya 3 ditambah min 6. Garisnya ya, coba garisnya seperti apa? Tanda panahnya. Oke.
Nah, siapa yang mau menjelaskan dari kelompok 2? Ya, siapa yang mau menjelaskan? Soalnya itu adalah 3 ditambah min 6. Hasilnya adalah min 3. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, boleh. Alma? Ayo. Oke. Oke, ini adalah jawaban dari kelompok 2 ya. Jawaban dari kelompok 2 itu adalah 3 ditambah min 6 hasilnya 3. Yang kelompok lain gimana? Hasilnya sama nggak? Sama. Sama. Nah, coba dijelasin. Yang itu aja. Udah yang itu aja. Nah, ya coba. Oh, jadi ditarik dulu dari angka 0 ke angka 3, betul. Terus, nah dari angka 3, 6 angka ke negatif. Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang Ibu tanya dari kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 1, hasilnya sama nggak? Sama. Berarti benar nggak? Benar. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Beri tepuk tangannya. Oke, untuk kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Perkenalan dulu ya. Boleh di atasnya ya nulisnya. Suaranya kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan hasil. Hasil nomor 5 boleh. Silakan. Siapa yang mau nulis dulu? Ya, boleh di bawahnya. Kalau misalkan di atas nggak bisa, di bawah juga boleh. Ya, di bawahnya boleh. Ya, ayo dibantu temennya. Ini adalah hasil jawaban dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu tadi mau jawab yang nomor 5. Oke, yang ada hasilnya doang ya. Jadi tadi dia cuma diketahui hasilnya aja. Yang diketahui hasilnya aja yaitu min 8. Nah, angka depannya itu berapa dengan berapa? Coba nanti kita lihat. Ya, lanjut. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini ada tadi jawabannya aja. Kalau untuk khusus di kelompok 3 itu cuma jawaban aja, yaitu min 8. Ada yang beda nggak jawabannya? Ada yang beda jawabannya?
Ini jawabannya cuma min 8. Ada yang beda nggak jawabannya? Nggak, sama jawabannya? Sama. Ya, berarti terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Ayo kelompok 4. Ayo. Ayo kelompok 4. Ayo Ayo jalannya hati-hati. Wis. Di sini aja. Bawah ini. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6. Ya, silakan. Nomor 6 itu nah, kayak disebutin aja deh. Enggak usah disebutin aja. Nomor 6 itu yang mana? Oke. Nah, kelompok 4 itu kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu tadi diketahui hasilnya aja. Hasilnya aja itu min 10. Nah, jawabannya berapa ditambah berapa? Tambah 5. 5 ditambah 15. min 15. Ada yang sama apa ada yang beda? Oh, ada yang beda nih. Benar, yang beda. Min 12 ditambah 2 Nah, betul juga ya. Jadi ada beberapa kemungkinan kalau tinggal sama dengannya doang ya. Jadi kelompok berapa tadi? Kelompok 2 dapat jawaban min 12 ditambah 2. Hasilnya sama yaitu 10. Dan ini juga jawabannya sama. Ini 5 ditambah min 15. Jawabannya juga sama, min 10 ya. Oke, terima kasih buat kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan kembali. Oke, nah, oke ya, materi dan presentasi kalian sudah selesai. Sekarang kita ice breaking supaya semangat. Ya, ayo kita berdiri semua. Yuk. Ya, berdiri semua. Sudah siap? Siap. Oke. Oke, ikutin gerakannya ya. Oke. Ayo. Ayo ikutin. Nah, yang lebih cepat biar lebih semangat. Ayo, biar lebih semangat lagi. Ayo, lebih cepat lagi. Ayo, ikutin. Lebih cepat lagi. Lebih cepat.
semua. Oke ya. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Di sini kita ada kesimpulannya nih. Coba dibaca bareng-bareng kesimpulannya. Baca nggak? Yang kedua. Yang ketiga. Nah, itu adalah kesimpulan untuk pelajaran hari ini ya. Nah, pada Ibu mau refleksi untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini, pada bagian mana penjumlahan dan pengurangan itu yang dirasa masih kurang dipahami? Apa sudah paham semuanya? Paham ya. Nah, apabila misalnya nih ada yang kalian belum paham, apa yang kalian akan lakukan? Akan terus belajar ya. Kepada siapa nanyanya kalau misalkan belum paham? Kepada guru boleh, atau bisa media internet juga boleh. Nah, lanjut di sini. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai dan Ibu mau terima kasih. Jangan lupa kalian belajar di rumah lebih giat lagi, lebih semangat lagi datang ke sekolahnya, dan juga Ibu minta lebih belajar di rumahnya lebih semangat, dan jangan males-malesan kalau di kelas ya. Oke, paham? Paham. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, oke ya, terima kasih untuk semuanya untuk hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah melewati pelajaran hari ini, dan kita ucapkan bareng-bareng mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin sama Rafli ya, berdoanya ya. Oke, silakan dipimpin Rafli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.